tentang rencana untuk menjadi tuan rumah balap mobil Formula E di Jakarta. Pemprov melaksanakan kegiatan ini kan sangat percaya diri, tidak melibatkan pemerintah pusat. Bahkan mereka membuat perencanaan yang tergesa-gesa. Ini sebenarnya sebuah proyek yang sejak awal tidak direncanakan dengan baik. Uang yang begitu banyak dihambur-hamburkan. Tentukan pemenang tender Formula E tergesa-gesa, PSI angkat suara. Kami rasakan juga itu stresnya seorang Anies. Ajang Formula E yang digadang-gadang akan menjadi event dengan berskala internasional itu jaraknya menuju penyelenggaraan hanya sekitar 4 bulan lagi. Di mana kita semua bersama-sama melakukan sebagai sebuah kolaborasi. Cukup bagus ya, karena sebagai promosi juga supaya wisatawan dan bisa datang lagi ya kan, dan juga nama Jakarta lebih terkenal lagi. Itu yang memang sebenarnya kita sesalkan kepada Pemprov ketika kemarin juga merencanakan kegiatan ini. Boleh dikatakan main trial and error, coba salah. Jakarta pada umumnya merasa bangga dan senang ketika itu diadakan di Jakarta, utamanya Indonesia. Dan di bawah guideline arahan yang sepenuhnya nanti akan disiapkan oleh Pak Bambang Susatyo dan seluruh jajaran ini. Walaupun persiapannya sampai hari ini tidak nampak persiapannya begitu serius. Lebih penting kayaknya Formula One-nya stop dulu nanti gitu sih. Jakarta. Penentuan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk sebagai pemenang tender pembuatan sirkuit Formula E dalam waktu cepat dinilai tergesa-gesa dan terlalu dipaksakan. Hal ini tak terlepas makin mepetnya sisa waktu bagi Pemprov DKI Jakarta untuk persiapan Formula E DKI Jakarta yang akan digelar di Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari PSI Anggara Wicitra Sastromijoyo menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai stres mempersiapkan ajang balap mobil bertenaga listrik ini. Namun, Anies juga harus tetap fokus dan sesuai prosedur penggelar Formula E termasuk dalam pembangunan sirkuit Formula E. Jangan sampai mengecewakan ya, kami bisa rasakan itu stresnya Gubernur Anies. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menargetkan waktu 3 bulan untuk membuat sirkuit di lahan bekas pembuangan lumpur kawasan Ancol sebelum ajang Formula E digelar pada 4 Juni 2022. Namun, setelah lelang tender pertama untuk pembangunan sirkuit Formula E dinyatakan gagal pada 24 Januari 2022, tiba-tiba PT Jakpro mengumumkan telah menetapkan pemenang tender proyek tersebut, yakni PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama per 1 Februari. Artinya, kini Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakpro hanya tersisa waktu kurang 3 bulan untuk membuat sirkuit untuk ajang balap mobil listrik internasional di lahan Ancol itu. Setelah lintasan jadi, kemudian pihak operator Formula E atau FEO dan Otoritas Balap Dunia atau FIA akan mengecek sirkuit yang dibuat itu. Bila tidak memenuhi standar tinggi yang sudah ditentukan, maka sirkuit tersebut terancam tak bisa digunakan. Tentu masih ada beberapa kemasan dan juga kecemasan terkait dengan pelaksanaan Formula E. Tapi kami berharap kecemasan ini tidak akan terjadi. Anggara juga berharap Anies melaksanakan program ajang Formula E ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah prinsip good corporate governance. Dengan begitu, potensi pelanggaran yang bisa terungkap di masa depan bisa dihindari. Terlebih, ada uang rakyat yang digunakan untuk menggelar Formula E dan jumlahnya pun tak sedikit mencapai 560 miliar rupiah. Anggaran yang diambil dari APBD DKI Jakarta ini digunakan untuk membayar komitmen fee atau uang komitmen Formula E pada 2019 dan juga 2020 lalu. Politisi PSI minta Anies Baswedan pantau pembangunan lintasan Formula E agar selesai tepat waktu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta memantau lokasi pembangunan lintasan Formula E di kawasan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Harapannya, pembangunan sirkuit bisa selesai tepat waktu atau 2 bulan sebelum pelaksanaan turnamen yang akan digelar pada 4 Juni 2022 mendatang. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastromijoyo meminta kepada Anies Baswedan jangan sampai mengecewakan masyarakat Jakarta dengan balapan Formula E yang terkesan dipaksakan itu. Pasalnya, pemenang lelang tender proyek sirkuit Formula E baru ditentukan menjelang 3 bulan pelaksanaan turnamen. Kami hanya menginginkan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Kalau memang Formula E ini mau jalan, ya harus dimulai dari pemilihan pemenang tender pembangunan infrastruktur yang benar dong. Kami tahu apa yang Pak Anies lakukan ini tidak bisa tereksekusi, ada baiknya beliau itu cek dulu.
dan juga cek langsung serta monitor sendiri nih harinya. Demikian kata Anggara dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini. Anggara menyatakan PSI bakal mengawal program tersebut karena biaya komitmen Formula E sebesar 560 miliar diperoleh dari anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, uang tersebut hakikatnya harus bisa dinikmati kembali oleh masyarakat. Seperti diketahui, Jakpro telah mengumumkan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama atau JKMP Tbk sebagai pemenang tender lintasan Formula E. Sebelumnya, lelang tender ini juga sempat gagal karena persoalan administrasi. Proses pelaksanaan tender ini hingga terpilih pemenang ini juga telah melalui beberapa tahapan dan seleksi pengadaan yang dilaksanakan secara transparan. Masyarakat juga dapat mengaksesnya melalui website e-procurement perseroan yang telah memenuhi prinsip pengadaan barang atau jasa. Alasan tender ini dipegang oleh PT JKMP karena mereka lulus berbagai kriteria penilaian yang telah ditetapkan dan hasil klarifikasi bersama dengan tim konsultan pelaksana, tim ad hoc, procurement perseroan, serta tim Formula E. Harapannya lintasan yang dibangun sesuai dengan standar kualitas terbaik dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan sirkuit balapan Jakarta E-Prix 2022. Vice Managing Director Organizing Committee atau OC Jakarta E-Prix 2022, Gunung Kartiko, optimistis PT JKMP mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Hal ini berdasarkan pada rekam jejak JKMP di bidang konstruksi dan juga peralatan yang dimiliki. Gunung mengatakan perusahaan tersebut juga telah mendapatkan kecukupan dan pemenuhan penilaian terbaik di antara penyedia lainnya melalui proses evaluasi dan juga klarifikasi. Pengalaman dalam membangun infrastruktur termasuk jalan layang dan jalan tol, kemampuan proyek serta akuntabilitas dalam bekerja juga telah banyak dibuktikan oleh pemenang terpilih ini.